wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memulai kembali pembelajaran meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua masih terus bersemangat dan tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelumnya Bu Andini mau mengucapkan selamat atas kenaikannya di kelas 8. Semoga kita semua di kelas 8 ini bisa lebih baik lagi daripada kelas 7 ini. Amin. Oke, materi yang akan disampaikan di semester 1 ini ada 5 materi. Yang pertama yaitu mengenai pola bilangan. Yang kedua, koordinat kartesius. Yang ketiga, relasi dan fungsi. Yang keempat, persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang kita pelajari pertama adalah tentang bab pola bilangan. Sebelumnya Bu Andini akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang pertama, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Oke, sekarang kalian perhatikan barisan objek berikut ini. Di sini ada beberapa gambar seperti ada tikus, singa, dan juga katak. Jika kalian analisa polanya, maka binatang apakah yang menempati tanda tanya merah tersebut? Ya, jawaban yang benar adalah tikus. Mengapa jawabannya tikus? Karena setelah kita analisa, terdapat sebuah keteraturan atau yang kita sebut dengan pola pada barisan gambar objek tersebut. Dan urutannya akan selalu tetap. Perhatikan suku pertama ada tikus, suku kedua ada singa, suku ketiga ada katak, suku keempat akan kembali lagi pada suku pertama yaitu tikus, suku kelima singa, suku keenam katak, maka suku selanjutnya adalah tikus. Nah, contoh selanjutnya, kalian diminta untuk menentukan suku selanjutnya pada barisan huruf di bawah ini. Huruf yang tersedia adalah AABC, AABC, A, titik, titik, titik. Kira-kira jawaban yang benar adalah A. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya barisan bilangan berikut dan marilah kita temukan jawabannya. Perhatikan bilangan berikut ini. Di sini disajikan beberapa bilangan seperti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini ada bilangan yang kosong, kemudian 13, 15, dan 17. Di sini kita lihat dulu, kita analisa. Kira-kira dari suku pertama ke suku kedua, itu selisihnya berapa? Kita cek dulu. Dari 1 ke 3, berarti kita tambah 2. Dari 3 ke 5, kita tambah 2. Dari 5 ke 7, juga kita tambah 2. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat nih polanya. Berarti setiap naik satu suku selalu ditambahkan dengan 2. Berarti bilangan yang kosong ini berapa? Ya, betul. Jawabannya 9 ditambah 2, yaitu 11. Oke, contoh berikutnya. Di sini ada beberapa bilangan seperti bilangan 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, dan 40. Di sini ada bilangan yang masih kosong. Nah, sekarang kita tentukan bilangan yang kosong tersebut. Di sini kita tahu suku pertamanya ada 0, suku keduanya ada 5. Dari suku pertama ke suku kedua, 0 menjadi 5. Kira-kira diapakan? Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Ini kita cek dulu nih.
0 menjadi 5 berarti ditambah 5. Nah, dari sini 5 menjadi 10 berarti ditambah 5 juga. Nah, karena ini pola bilangan dan ini sudah sama dari pola bilangan 1 ke 2, 2 ke 3 sama-sama ditambah 5, berarti dari suku ketiga ke suku keempat juga ditambah 5. Berapa jawabannya? Ya, 15. Nah, kalau kita mau cek, berarti kita lihat dulu yang belakangnya. Apakah benar dia selisihnya 5 atau bedanya 5? Kita cek dulu nih, 20 jadi 25, berarti ditambah 5. Ini juga sama, ditambah 5. Ini juga ditambah 5. Ini juga ditambah 5. Oke. Nah, untuk bilangan selanjutnya, di sini ada bilangan 17, 15, 13, kemudian bilangannya masih kosong, ada lagi 9, 7, 5, 3. Nah, kita lihat dulu nih dari keseluruhannya, kita analisis kira-kira polanya seperti apa. Dari suku pertama ini, nilainya 17, ke suku kedua menjadi 15, itu kira-kira seperti apa prosesnya? Ya, betul. Kurang 2. Dari 15 ke 13 juga sama, dikurang 2. Nah, dari 13 ke suku selanjutnya berarti sama juga, dikurang 2. Ini betul nggak dikurang 2? Betul. Ini juga betul nggak dikurang 2? Betul. Berarti bilangan yang kosong ini adalah 13 dikurang 2. Hasilnya 11. Ini sama, perintahnya adalah menentukan bilangan berikutnya. Bilangannya ada 25, 35, 45, kemudian bilangan yang masih kosong yang akan kita tentukan 65 dan 75. Kita lihat dulu nih keseluruhannya, kita analisa. Yang paling mudah adalah kita lihat perbedaan antara dua suku yang saling berdekatan, seperti suku pertama dengan suku kedua. Nah, dari suku pertama yaitu 25 ke suku kedua yaitu 35, kira-kira bedanya berapa angka? Dari 25 menjadi 35, berarti ditambah 10. Dari 35 ke 45 juga sama, kita tambah 10. Nah, ini juga nih yang belakang, 65 ke 75, berarti polanya sama masih, ditambah 10. Berarti untuk mengisi bilangan yang kosong ini, kita apakan? Mudah sekali, tinggal 45 ditambah 10. Hasilnya adalah 55. Oke, sekarang tentukan lagi bilangan yang hilang. Di sini ada barisan bilangan 34, 44, 54, 64. Seperti cara-cara sebelumnya, kita harus melihat dulu bedanya berapa antara suku pertama dan suku kedua. Dari 34 ke 44 itu bedanya berapa? Betul, ditambah 10. Dari 44 ke 54 juga sama, ditambah 10. Dari 54 ke 64 ditambah 10. Berarti dari 64 sini, bilangan yang kosong ini tinggal kita tambahkan dengan bilangan 10. 64 ditambah 10 sama dengan 74. Berikutnya, selesaikan pola bilangan di bawah ini dengan mengisi bilangan yang masih kosong. Di sini, seperti contoh yang sebelumnya, kita harus melihat kira-kira bedanya dari suku pertama ke suku kedua itu nilainya berapa. Suku pertamanya 42, suku keduanya 47. Berarti di sini dia mengalami kenaikan 5 angka. Nah, untuk mengisi bilangan selanjutnya, kita cek dulu bilangan yang berurutan di belakangnya lagi. Dari 57 ke 62 itu diapakan? Berarti masih sama, ditambah 5. Nah,
Kalau sudah sama seperti ini sudah bisa dipastikan bahwa pola bilangannya setiap naik ke suku berikutnya akan ditambahkan dengan 5. Berarti di sini berapa bilangan yang kosong? 47 ditambah 5, hasilnya 52. 62 ditambah 5, hasilnya berapa? 67. 72 ditambah 5, hasilnya 77. Berarti jawabannya nilai-nilai yang kosongnya ada 52, 67, dan 77. Nah, sekarang kita tentukan dua bilangan berikutnya. Bilangannya ada 2, 6, 10, 14. Kira-kira dari 2 ke 6 ini kita tambahkan berapa bilangan? Betul, 4. Dari 6 ke 10 juga ditambah 4. Dari 10 ke 14 juga ditambah 4. Berarti untuk mengisi dua bilangan yang kosong ini tinggal kita tambahkan 4 saja dari bilangan sebelumnya. 14 ditambah 4, 18, 18 ditambah 4, 22. Kita menentukan lagi dua bilangan berikutnya. Bilangannya ada 1, 2, 5, dan 10. Kita lihat bedanya. Dari 1 ke 2 kita tambah 1, dari 2 ke 5 kita tambah 3, dari 5 ke 10 kita tambah 5. Di sini polanya tidak sama. Dari contoh-contoh sebelumnya, biasanya bedanya itu jika ditambah 1, maka ke suku-suku selanjutnya akan ditambah 1 juga. Tetapi ini beda. Yang pertama itu ditambah 1, yang kedua ditambah 3, kemudian selanjutnya ditambah 5. Di sini ada pola yang lain. Kalau kita ingat pelajaran kelas 7 dulu, bilangan yang nilainya 1, 3, 5 itu apa? Oke, betul. Bilangan ganjil. Nah, sekarang bilangan ganjil setelah 5 itu berapa? 7. Maka untuk mengisi bilangan yang kosong di sini 10 kita tambahkan dengan 7, hasilnya 17. Nah, sekarang kita cari lagi bilangan ganjil setelah bilangan 7. Ada bilangan apa? Ada bilangan 9. Maka untuk suku selanjutnya harus ditambahkan dengan 9. Kita hitung sekarang. 17 ditambah 9 berapa? Iya, 26. Menentukan lagi bilangan selanjutnya. Kira-kira bilangannya kita isi dengan bilangan apa? Bilangannya ada 2, 6, 18, 54. Coba kita teliti. Jika kita tambahkan, di sini ada bilangan 2, kemudian ke 6. Biasanya di contoh-contoh sebelumnya dari 2 ke 6 itu kita tambahkan dengan bilangan 4. Tapi kita lihat lagi bilangan selanjutnya. Apakah 6 ke 18 kita tambah 4? Ternyata bukan. 6 ke 18 itu bukan kita tambah 4. Berarti polanya bukan plus 4. Terus apa lagi? Kita teliti lagi. Kira-kira dari 2 ke 6 diapakan ya? Terus dari 6 ke 18 kita apakan juga? Nah, di sini kita sudah menemukan polanya. Dia bukan ditambah atau bertambah, tidak juga dikurang, melainkan dikali. Coba kalau kita gunakan perkalian, 2 bisa menjadi 6, kita kalikan berapa? Kita kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6, betul. Apakah 6 dikali 3 hasilnya 18? Ya, betul. Kemudian 18 ini, apakah jika kita kali 3 hasilnya akan 54?
Betul ya? 18 kali 3 hasilnya 54. Nah, berarti polanya di sini setiap naik ke suku selanjutnya dikalikan dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih. 54 berarti bilangan yang ini berapa? 54 dikali 3. Coba kita hitung bareng-bareng. 54 dikali 3 berapa? 3 kali 4, 12. Simpan 2-nya di bawah, simpan 1-nya di atas. 5 kali 3, 15. 15 tadi yang kita simpan masih ada 1. Kita tambah 1, jadi 16. Berarti di sini bilangan yang kosong adalah 162. Nah, selanjutnya bilangan yang kosong di sini itu berapa lagi? Tinggal 162 kita kalikan dengan 3. 162 dikali 3 berapa? Kita hitung bareng-bareng. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Tulis 8 di sini, simpan 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian tadi masih kita simpan 1. Kita tambahkan 3 tambah 1 jadinya 4. Hasilnya berarti 486. Jadi dua bilangan yang kosong adalah 162 dengan 486. Polanya seperti apa? Polanya seperti ini. Setiap naik satu suku, maka harus dikalikan dengan bilangan 3. Oke, contoh bilangan selanjutnya. Di sini ada bilangan 96, 48, 24, dan juga 12. Di sini kalau kita lihat, semakin ke kanan, maka bilangannya semakin kecil. Biasanya kalau semakin kecil, kalau dia tidak dikurang, berarti dia dibagi. Kira-kira yang mana nih? Kita kurang atau kita bagi? Jaraknya terlalu jauh, dari 96 ke 48. Kalau dikurang berarti dikurang 48. Dari 48 ke 24 berarti dikurang 24. Nah, polanya tidak beraturan. Coba kita gunakan yang kita bagi. 96 menjadi 48 dibagi berapa? Bagi 2. 96 bagi 2 hasilnya 48. Coba 48 kita bagi 2, apakah hasilnya 24? Oke, 48 dibagi 2 hasilnya 24, betul. Nah, polanya sudah mulai ketemu nih. Berarti polanya setiap naik satu suku dibagi 2. Sini ada 24. 24 kita bagi 2. Apakah betul jawabannya 12? Ternyata betul. Berarti di sini tinggal 12 kita bagi 2. Berapa hasilnya? Ya, betul 6. Di sini juga sama. 6 dibagi 2. Berapa hasilnya? 3. Berarti jawabannya adalah 6 dan 3. Nah, sekarang kita analisis barisan yang baru lagi. Di sini bilangannya ada 1, 1, 2, 3, 5. Sini ada yang aneh nih. Kenapa di suku pertamanya 1? Di suku keduanya juga dia masih sama 1. Berarti dia tidak ada penambahan, pengurangan, atau pembagian dan perkalian dan seterusnya. Sini akan tetap. Tapi di suku selanjutnya dia berubah menjadi 2. Di suku selanjutnya lagi dia berubah menjadi 3. Di suku selanjutnya lagi dia berubah menjadi 5. Kenapa bisa demikian? Ternyata setelah kita analisis, 2 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 3 ini juga sama, hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, 5 juga sama. Ini adalah hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Ada 2 ditambah 3, hasilnya 5. Nah, berarti untuk bilangan yang selanjutnya ini apa? Mudah saja, tinggal kita jumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Berarti 3 ditambah 5. Hasilnya berapa? 3 ditambah 5, 8. Nah, yang ini juga sama. Kita jumlahkan 2 bilangan sebelumnya.
Ada bilangan apa aja? Ada bilangan 5 dan juga 8. Berarti 5 kita tambahkan dengan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 13. Berarti dua bilangan yang kosong ini adalah 8 dan juga 13. Sekarang kita menentukan pola bilangan dari lingkaran-lingkaran yang ada. Di sini ada beberapa barisan lingkaran. Suku pertamanya lingkarannya ada 1, suku keduanya lingkarannya ada 3, suku ketiga lingkarannya ada 6. Maka suku selanjutnya ada berapakah lingkarannya? Nah, kita cari dulu nih, kita analisis dulu kira-kira polanya seperti apa. Dari suku pertama ke suku kedua, dari 1 ke 3 berarti kita tambahkan dengan 2. Dari suku kedua ke suku ketiga, 3 menjadi 6 berarti kita tambahkan dengan 3. Nah, di sini polanya sudah mulai terbaca. Setiap naik satu suku, maka dia akan naik juga. Yang ini ditambah 2, yang ini ditambah 3. Maka dari suku ketiga ke suku keempat akan ditambahkan dengan 4. 6 ditambah 4, hasilnya adalah 10. Maka lingkaran yang terbentuk adalah 10. Oke, contoh yang terakhir. Di sini ada beberapa barisan titik-titik. Oke, untuk barisan pertama, jumlah dot atau titiknya ada 1. Untuk barisan yang kedua, jumlah titiknya ada 4. Untuk barisan yang ketiga, jumlah titiknya ada berapa nih? Sini 3, di sini 3, berarti 9. Nah, kita lihat dulu nih. Bedanya di mana? Bedanya berapa? Dari barisan atau suku yang pertama ke suku kedua, dari 1 ke 4 kita tambahkan dengan 3. Nah, dari suku kedua ke suku ketiga, dari 4 ke 9 kita tambahkan 5. Oke, di sini ada polanya nih. 3, 5, berarti di sini berapa? 3, 5 ditambah 7. Nah, 9 ditambah 7 adalah 16. Maka di sini titik-titiknya akan terbentuk 16 titik-titik. Ke bawah 4, ke samping juga 4. Seperti ini. Titik-titiknya akan menjadi seperti ini. Oke. Sampai sini kita sudah selesai. Nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal latihan. Yang masih tidak paham boleh tanya dengan Bu Andini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.